baru-baru ini ada edaran lembaran yang disebarluaskan yang berasal dari keluarga besar Pekalongan, menawarkan silsilah sanad, bukan nasab, tapi tetap mencantumkan nasab-nasab sang pengedar, sang penulis edaran ini. Diedarkan kepada siapa? Kepada anggota JMKH. JMKH itu Jam'iyah Mudarrosat Al-Quran Lil Hafidhoh. Hampir sama seperti Banom NU, JKH-NU, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Tetapi kebanyakan anggota dari JMKH ini sendiri berasal dari Muslimat NU, ibu-ibu penghafal Al-Quran atau Hafidhoh yang berasal dari kalangan Nahdliyin sendiri. Diedarkan sekaligus untuk memalingkan sanad silsilah keilmuan yang telah didapatkan oleh seluruh anggota JMKH, dialihkan kepada silsilahnya Habib Lutfi bin Yahya dengan menarik biaya. Digabungkan dengan silsilah sanad keilmuan Al-Quran dari ketua, di atas ketua umum alias Rois Amnya JKH, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz NU, yakni Kiai Haji Ahsin Sakho. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, pakar Qiraah Sab'ah Indonesia, dengan tambahan biaya lagi. Nah, ini harus kita kritisi sekaligus pesan untuk berhati-hati kepada ibu-ibu muslimat yang hafidhatul Quran. Jangan sampai terpengaruh, karena ini bagian daripada klaim untuk menjajah lalu menguasai organisasi JMKH ini. Yang terhormat, beliau Bunyai Umi Maftuhah Minan dari Pati untuk berhati-hati akan adanya monopoli jalur keilmuan khusus tentang Al-Quran, keilmuan tentang bacaan qiraah sab'ah atau qiraah asyrah yang ada di Indonesia ini. Dan alhamdulillah banyak yang sudah tersadarkan gara-gara informasi yang kita gencarkan selama ini. Ibu-ibu muslimat yang tergabung dalam JMKH tidak mau menerimanya karena ya selain biaya lagi dan juga kenyataannya, faktanya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu tidak melalui silsilah sanad dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang tertulis dalam edaran ini. Ini bisa dibaca jelas nih. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Silsilah nasab, tulisannya itu nasab. Wasilsilah qiraatil Quran, wasilsilah qiraatil Fatihah, wal Quranil Azim lil Habib Muhammad Lutfillah nanolai barang. Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Ya ini bloko suto ya, tanpa tedeng aling-aling, terbuka saja ya, karena tulisannya ini terbuka. Saya mendapatkannya ini asli.
bukan tulisan atau karya saya sendiri. Silsilah nasab dan silsilah membaca surah Al-Fatihah serta membaca Quran yang agung dari Habib Muhammad Lutfillah bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Lawang Habib Lutfi itu mau macane Fatihah wae pekenal-pekenal ya. Saya nggak pernah ya melihat dan mendengar beliau itu mengajarkan Al-Quran dengan fasih, itu nggak pernah. Kok tiba-tiba memiliki sanad silsilah berikut nasabnya sampai ke Rasulullah itu bagaimana? Apakah beliau termasuk ahli qiraah sab'ah qiraah al-asyrah? Faktanya tidak. Nah ini sampai urutan nomor yang ke-35. Habib Rois Am At-Tariqah Al-Mu'tabarah Muhammad Lutfillah bin Ali bin Yahya Al-Hamil wal-Hifd. Al-Hamil itu mahir, artinya membawa kemana-mana dalam hatinya ya. Selalu ingat ayat dan surat dalam Al-Quran itu hamalatul Quran. Wal-Hifd. Habib Lutfi itu enggak hafal Mas aku. Ya surat Fatihah hafal. Surat pendek ya apal, ayat-ayat pilihan apal, tapi ini apa tolong menurut saya itu belum pernah melihat dan mendengar. Wal hifd, mendapatkan ijazah silsilah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran dari ayahnya Al-Habib Ali bin Hashim dan wal Imam Qutbul Aqtab Syekh Abdul Malik Al-Hamil wal Hifd. Ke atasnya lagi Habib Hashim bin Umar Al-Hamil Al-Hafid. Habib Hashim bin Umar bin Yahya yang termasuk ditulis di dalam Cahaya Nusantara kemarin itu sebagai promotor pendiri utama Jamiah Nahdlatul Ulama. Berikutnya Al-Habib Muhammad Kaukab Al-Hamil wal-Hifd. Bukan wal-Hafid, tapi wal-Hifd. Al-Habib Muslim Al-Bandawasi Al-Hamil wal-Hifd. Habib Umar Al-Alim Al-Allamah, Habib Abu Bakar Al-Hamil wal-Hifd. Gaya-gaya dhewe rumah aku iki. Al-Habib Yahya Al-Hamil wal-Hifd Banyumas. Habib Musa Al-Hamil wal-Hifd. Habib Sayyid Bakri Syato. Nah, ini anaknya yang mencarai kitab I'anah At-Thalibin. Dan Imam Habib Syato Al-Hasaini Al-Hamil wal-Hifd Al-Makki. Terus ke atas sampai Habib Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Said Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya orang-orang Indonesia, ulama-ulama besar Indonesia, diantaranya Mbah Khalil, ya, gurunya ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Dan Al-Habib Qutb Al-Aqtab Ali Al-Ainan, Habib Al-Qutb Al-Ghus Alawi, Muhammad Maulad Dawila Ali Alwi, sampai Sultanul Aulia wal ulama wal arifin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Oh no ya, saya itu baru mendengar ya. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu Sultanul Aulia wal ulama wal arifin. Saya baru mendengar dan melihat ini. Dan Al-Imam Habib Ali, Habib Muhammad Shaqib Mirbat Qutbul Aqtab, wali kutubnya kutub, Habib Ali Kholiq Kisam Sultanul Arifin, Habib Alwi, Habib Muhammad, Habib Alwi, Habib Ubaidillah, lihat dua di sini. Habib Ahmad Al-Muhajir, Qutbul Aqtab. Nanti Imam Ahmad Al-Muhajir itu kutubnya wali kutub. Habib Isa An-Naqib, Qutbul Imam. Oh ya, imam sholat berjamaah. Al-Habib Muhammad An-Naqib, Al-Habib Ali Al-Uraidi, Qutbul Aqtab. Al-Habib Ja'far Shadiq, Al-Habib Muhammad Al-Bakir, Al-Imam, karena Habibnya saya ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Bakir, setelah itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Husain As-Sibit, dan Imam Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah SAW. 35. Tapi banyak yang alhamdulillah ibu muslimah dari kalangan hafidhah, CMKH menolaknya. Dan harus dikasih ketegasan nggih Bu, Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan, jangan lagi mendatangkan Habib Lutfi. Lepas jenengan ngadakan acara di Pekalongan kemarin di lapangan Yonif ya, Pekalongan itu ya mendatangkan dan ada gambarnya
Habib Lutfi bin Yahya, ya jenengan dikadali. Sing hati-hati. Nanti di mana-mana akan begitu nanti. Apalagi kerjasama dengan JKHNO, Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Ya, berbahaya. Semua mau dikangkangi, tidak hanya sejarah, biografi pahlawan, kuburan, semua mau dikuasai. Kalau sudah dalam kekuasaannya, maka akan menjadi pundi-pundi atau ATM bersama yang akan dikeruk hasilnya. Inilah ciri-ciri daripada penjajah, termasuk seperti doronya Belanda. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ini fakta, tidak mengada-ada, tidak mengada-ada. Oleh sebab itu ini jangan diremehkan, karena ibu-ibu muslimat, apalagi nanti fatayat juga, anggota JMKH, Jamiyatul Mudarrosatil Quran wal Hafidhoh, ya, artinya rontok bulat ya. Banyak yang lugu-lugu, nggak tahu berpolitik, terus pokoknya hafal Quran gitu saja, ngajar Al-Quran gitu saja, nggak tahu politik praktis, ya akan mudah dikadali atau dikibuli, apalagi pentolannya Bunyai Hajah Maftuhah Minan sudah dalam pengaruh dari beliau, tokoh dari Pekalongan itu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan ini kan asli ya, orang Pati. Bunyai dari Kajen Margoyoso Pati. Karena memang JMKH pertama kali didirikan di kawasan Nuriyahnya Mbah Kiai Cebolek, Kiai Ahmad Mutamakin, Kajen Margoyoso Pati. Di antaranya masih sepupuan persuduluran semua di daerah situ. Saya dulu sering ke situ. Di sebelah utaranya makam itu ya ada Pak Yai Nur Hadi dan Pak Yai Fayumi, ya sebelah barat dayanya Pondok Pesantren Matoliul Falah. Terus sebelah barat dayanya lagi Pondok Pesantren Maslakul Huda, Asuhan Romo Kiai Haji Sahal Mahfud. Dan setiap Kamis ada pengajian dari Mbah Dolah Salam di sana. Dari Pati penggeraknya. Didirikan pertama kali tahun 75, 7 Februari 1975. Tapi sempat vakum, baru dideklarasikan tanggal 17 Juni 2011 yang lalu. Jadi yang terhormat Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan, untuk berhati-hati. Jangan sekali-kali menerima tawaran ini. Umumkan kepada seluruh jamaah panjenengan. Karena waktu di Pekalongan kemarin itu 10.000 muslimah hafidhatul Quran hadir menyemarakan acara tersebut tanggal 21 Juli 2024 yang lalu. 2024 yang lalu itu. 2024 yang lalu itu. Ini hanya se-Jawa Tengah, belum semuanya yang diundang saja. Kalau kelompok semuanya ibu-ibu muslimah yang hafidhah Quran, wah, lebih dari 20.000, 30.000. Itu belum yang hufatnya, yang belum dari anggota JKHNO, Jamiyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. Waduh, yang hafal Quran se-Jawa Tengah, belum lagi se-Jawa Timur, se-Jogja, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua,